حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari senantiasa kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak ada satu detik pun yang lepas dari kehidupan kita kecuali nikmat-Nya. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha bersyukur, berzikir, mengingatnya dan mensyukuri apa yang telah diberikannya, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita persembahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Khatib menghimbau kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan potensi yang masih diberikan Allah kepada kita untuk menaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, khutbah singkat ini saya beri judul dengan Islam dan produktivitas. Paling tidak data 2018 menunjukkan bahwa hanya ada 3,01% masyarakat Indonesia yang melakukan entrepreneurship. Angka ini sungguh jauh atau sungguh rendah dibandingkan negara-negara lain, termasuk di Asia Tenggara. Malaysia, Thailand saja di atas kita. Dan di negara-negara maju, angka entrepreneurship itu paling tidak menembus angka 14% dari jumlah penduduk. Ma'asyiral muslimin, kalau dilihat faktor-faktornya tentu banyak variabel yang melatarinya. Tetapi secara kasat mata, faktor mental pemalas dan mental budak salah satu faktor yang sangat menentukan sumbangan betapa rendahnya angka entrepreneurship itu. Tanpa menafikan faktor yang lain, tapi faktor ini sangat terasa di dalam kehidupan kita. Lihat saja kalau misalnya sudah ada penerimaan PNS atau ASN, maka berbondong-bondong orang akan mengikuti PNS. Padahal kalau di negara-negara maju, PNS bukanlah lowongan yang begitu diminati. Begitu juga dengan misalnya
peluang-peluang di perusahaan-perusahaan secara formal, banyak sekali yang mendaftar. Masyarakat muslimin, secara kasat mata dalam keseharian kita juga merasakan itu, bahwa banyak orang yang pemalas dan banyak orang yang bermental budak. Bahkan persoalan PNS kita atau ASN kita juga persoalan mental budak, di mana kalau tidak ada suruhan, tidak ada pengawasan, biasanya banyak yang menjadi pemalas. Masyarakat muslimin, di sisi lain, negara kita ini negara yang paling kuat beragamanya. Paling tidak menurut penelitian Riaz Hassan dari Flinders University, Australia, mensurvei beberapa negara Islam dan Muslim, dan negara kita, Indonesia, adalah negara yang paling kuat beragamanya. Paling tidak dua hal yang dilihatnya. Yang pertama, akidahnya. Yang kedua, ibadahnya. Dari sisi akidah, umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang paling banyak persentasenya yakin kepada Allah dan hari akhirat, mencapai 90%, mengalahkan negara-negara Muslim yang sangat terkenal seperti Iran misalnya, Mesir. Demikian juga dengan ibadah umat Islam Indonesia sangat kuat, bahkan sampai menembus 96%, terutama sholat 5 waktu. Paling tidak pengakuan atau keinginan untuk sholat 5 waktu. Maksud muslimin, realitas atau apa yang terjadi atau apa yang kita lihat dengan survei yang dilakukan, atau paling tidak secara kasat mata kita lihat secara sehari-hari, tidak nyambung antara keyakinan kepada Allah dengan rajinnya seseorang. Enggak nyambung antara rajinnya ibadah dengan produktivitas kita, enggak nyambung. Bahkan asumsi saya, belum penelitian, asumsi saya bahwa justru sebahagian penyumbang dari kemalasan dan tidak produktifnya umat Islam adalah justru keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah dapat kita buktikan bahwa kota-kota yang berbasiskan Melayu, yang biasanya sangat kuat ibadahnya, sangat kuat akidahnya, sampai kajian sifat 20-nya juga sangat luas dibahas, sampai di kedai-kedai kopi pun kita membahas sifat 20. Tetapi justru kota-kota Melayu hari ini kota-kota yang terpinggirkan, orang Melayunya pinggir entah kemana dan masuk orang-orang yang lainnya. Medan misalnya, Pekanbaru misalnya, Jakarta dengan Betawinya, Bandung dengan Sundanya, itu terpinggirkan. Bahkan saya sangat merasakan bahwa seolah-olah keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan dia kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala justru menjustifikasi bahwa sudahlah bermalas-malas saja, yang penting kita ingat kepada Allah, yang penting kita ingat dengan akhirat. Bahkan keyakinan terhadap hari kiamat menyebabkan banyak orang yang malas bekerja. Keyakinan terhadap kehidupan kubur membuat sebahagian orang malas bekerja. Ngapainlah capek-capek bekerja, cuman 3 helai yang kita bawa ke alam kubur sana. Tak usah paksa kali. Nggak dibawa mati harta itu. Kalimat-kalimat ini seolah-olah benar, tapi sesungguhnya bisa menjadi racun yang sangat berbisa, yang membuat umat Islam justru tidak produktif. Padahal tidak demikian adanya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat-sahabat utama, para sahabat-sahabat ketika hidup pada saat itu justru adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling yakin kepada Allah dan hari akhirat, yang paling kuat ibadahnya. Tapi justru Rasul dan para sahabat menjadi orang-orang yang sangat produktif, sangat berentrepreneur, orang yang terus melakukan kebaikan-kebaikan, orang yang terus melakukan
hal-hal yang berkaitan dengan peradaban dan akhirnya memang menciptakan peradaban yang sangat spektakuler. Ma'asyiral muslimin, paling tidak ada dua hal yang ingin saya sampaikan mengapa ini terjadi. Yang pertama, bahwa masih terpisahnya pemahaman tentang ibadah. Bahkan menurut saya terpisahnya antara kehidupan dunia dengan akhirat. Bahwa seolah-olah ibadah itu lebih pada ibadah mahdhah belaka. Urusan pekerjaan, urusan mencari kerja, urusan bagaimana memformat kerja, urusan manajemen perusahaan, manajemen universitas itu seolah-olah urusan dunia. Salat 5 waktu, salat tengah malam, duha dan sebagainya, itulah urusan akhirat. Sekularisasi yang terjadi hari ini itulah yang menyebabkan sebahagian merasakan bahwa ini ada kehidupan dunia, ada kepentingan dunia, ada kepentingan akhir. Seolah-olah bahwa mencari pekerjaan, memilih universitas, membuat modul dan sebagainya itu adalah kepentingan dunia. Bukan kehidupan dunia, tapi kepentingan dunia. Sedangkan yang berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji, itulah yang disebut dengan urusan akhirat. Ma'asyiral muslimin, kondisi ini sangat dirasakan di berbagai bentuk. Ini jugalah yang menyebabkan tidak nyambungnya antara keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan etos kerja, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan korupsi, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan sosial umat Islam hari ini yang sungguh sangat memprihatinkan. Ma'asyiral muslimin, bahwa bicara kepentingan, tidak ada satu gerak dan langkah pun dalam kehidupan dunia yang tidak berkaitan atau tidak menjadi kepentingan akhirat. Karena dalam kacamata Islam bahwa dunia adalah tempat menanam. Justru dunia adalah tempat bagaimana menanam sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan yang harus kita tinggalkan di permukaan bumi ini. Agama ini agama yang aktualisasi. Agama ini bukan agama yang hanya dipendam dalam hati, yang dizikirkan, tidak. Tapi agama ini harus bentuk konkret, ada yang dihasilkan. Itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Bahwa sesungguhnya Allah yang menghidupkan setelah mati, dan Allah mencatat qaddam, bekas-bekas, wa atharahum, apa-apa yang kita tinggalkan di permukaan bumi ini. Orang yang tidak meninggalkan bekas, orang yang tidak menciptakan peradaban, orang yang tidak berbuat sesuatu di permukaan bumi ini, enggak ada yang bisa dicatat. Kalau dia sholat 5 waktu, sholat begitu banyaknya, sholat sunat, tahajudnya luar biasa, hajinya berkali-kali, tapi dia tidak berbuat apa-apa ketika hidup di permukaan bumi, tidak ada yang dihasilkannya, tidak ada yang kelihatan, tidak ada athar, bekas, maka tidak ada yang bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naktub qaddamu wa atharahum, kami akan mencatat bekas-bekas peninggalannya. Masa dialah Masjid Uma ini bagus, itu bekas. Pada masa dialah kurikulum ini bagus. Pada masa dialah ini terbangun. Pada masa dialah ini sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Hanya bekas itu yang bisa dicatat. Sedangkan ibadah mahdhah sesungguhnya itu berkaitan dengan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu adalah ibadah dan itu pasti dicatat, iya. Tetapi yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala adalah athar, bekas-bekas yang ditinggalkannya di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sesungguhnya kehidupan dunia ini kita sedang melukis
keindahan-keindahan, sedang melukis sesuatu yang dapat dilihat oleh orang lain, dapat dilihat oleh orang banyak, bahkan orang-orang yang setelah kita hidup. Ketika kita tidak melukiskan keindahan-keindahan itu, tidak meninggalkan bekas-bekas itu, tidak ada yang bisa dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kehadiran kita di permukaan bumi tidak meninggalkan bekas-bekas kebaikan yang dapat digunakan oleh orang banyak. Masyarakat muslimin yang terakhir, bahwa umat Islam tidak punya, atau kecil persentasenya yang punya mental pewakif. Padahal Rasulullah telah mengatakan in qata'a amaluhu illa min thalathin, bahwa ada 3 hal yang terus akan mengalir atau tidak terputus ketika anak Adam meninggal dunia. Ketiga-tiganya ini sesungguhnya berkaitan dengan wakaf. Yang pertama adalah sedekatun jariyah. Bahwa apa yang kita cari, mati-matian kita cari, bukan untuk kepentingan pribadi. Harta sebanyak-banyaknya apakah harus dilakukan oleh umat Islam? Iya. Umat Islam harus produktif, harus mengambil tongkat peradaban, membangun peradaban ini, mencari banyak uang, mencari banyak harta, tapi semuanya bukan untuk dia, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan sumber daya alam kita, sumber daya yang ada di negeri kita sudah diambil oleh orang lain hari ini semua. Saya kira tidak juga. Masih banyak orang yang kaya, masih banyak orang Islam yang kaya, tapi mungkin kekayaan dia bukan untuk agama ini. Kekayaan dia bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah di satu sisi sebahagian tidak produktif, di sisi lain kalaupun ada orang kaya bukan untuk agama ini, bukan untuk membangun peradaban manusia ini. Masyaallah muslimin, orang yang bermental pewakif adalah orang yang melakukan sesuatu atau beribadah untuk jangka panjang, bukan untuk kepentingan pribadi dan pada jangka pendek, tapi justru untuk jangka panjang. Kalau misalnya kita punya uang yang begitu banyak, maka tidak penting untuk berumroh berkali-kali, tidak penting untuk berhaji berkali-kali. Apakah itu tidak mendapatkan pahala kebaikan? Insya Allah dapat. Tetapi cara ibadah seperti itu tidak menguntungkan dirinya dan tidak menguntungkan banyak orang. Bahwa haji dan umrah wajib dilakukan minimal sekali ketika mampu, tetapi ketika berkali-kali justru itu akan tidak mendapatkan banyak hal bagi dirinya dan bagi orang banyak. Bayangkan kalau dia berumrah untuk kedua dan ketiga kali, kenikmatan itu hanya dinikmati oleh dirinya pribadi selama kurun waktu tertentu, katakanlah 10 hari atau 15 hari. Tapi kalau uang itu diwakafkannya untuk sebuah peradaban, dibantunya orang yang miskin, dibantunya anak sekolah, maka uang itu akan terus-menerus mengalir dan terus-menerus bermanfaat tidak hanya untuk dirinya pada jangka yang begitu panjang, tapi juga untuk membuat peradaban dunia ini. Oleh karena itulah harusnya mental ibadah kita tidak bisa dipisahkan antara ibadah, bahwa ibadah mahdhah harus ditopang, bahkan harus dilandasi oleh ibadah sosial. Yang kedua, bahwa umat Islam harus menjadi orang yang pewakif. Apa yang dia miliki, pengetahuan yang dia miliki, ilmu yang dia miliki, harta yang dia miliki, anak yang dia miliki, apapun yang dimilikinya, itu bukan untuk dirinya, tapi semuanya diwakafkan dalam rangka untuk ketinggian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua untuk kembali menapak peradaban Islam, untuk kembali mengambil tongkat peradaban itu, dan sehingga kita menjadi
orang-orang yang terbaik yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا بلاء ومصيبة إلا دفعته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة